Kalau Anda ingin dikenali maka menulislah. Wah. Warung Jablay, tangisan anak Banua. Mahal. Penonton itu bukan hanya orang Banjar, Bu. Iya, mahal, sorry, mahal ya. Oh, mahal. Ya, jadi mitos orang Banjar, saya bicara tentang kehidupan remaja Banjar, saya Halo, kembali lagi dengan saya Afwan. Kali ini saya bikin pilot project buat podcast. Project pertama saya buat podcast di YouTube nanti bersama Ibu Hatmi Masud. Siapa Ibu Hatmi Masud dan apa saja yang dilakukan oleh Ibu Hatmi Masud? Kita akan kupas, kita akan berbicara santai. Oke, kita tanya langsung kepada Ibu Hatmiyati Masud. Nah, Ibu Hatmiyati Masud ini siapa? Oh, siapa? Ibu siapa? Jadi bisa di podcast seperti ini. ditanya Anda siapa? Anda siapa? Jadi sebenarnya Ibu Hatmiyati Masud ini adalah seorang penulis bahasa Banjar yang mengangkat cerita-cerita dari dari Kalimantan Selatan, Bu ya, khususnya. Atau seperti apa? Salah atau benar saya yang kata? Silakan, Bu. Iya, kalau cerita apa yang diangkat, apa saja saya bisa bicara tentang mitos orang Banjar, saya bicara tentang kehidupan remaja Banjar, saya bicara tentang kondisi rumah tangga, sosial budaya, ya semua tema lah ada di dalam cerita. Yang menarik buat saya dan banyak juga dibicarakan di YouTube itu kayaknya yang kayak mitos-mitos, Bu. Ada, gitu? Iya, itu ramai, Bu, ramai. Jadi sampai dia trending gitu. Nah, dari cerita itu cerita apa, Bu? Cerita Ibu di buku yang mana nih? Cerita mitos atau misteri? Jadi kalau di Pilanggur ya, jadi Pilanggur ini saya tulis tahun 2017, dia mendapat pemenang hadiah sastra Rancage tahun 2018. Nah, guys, ini Pilanggur. Betul. Jadi, nah di Pilanggur ini sebenarnya ada satu judul cerita. Maaf saya buka ya. Judulnya itu Copet. Copet. Iya. Itu mitos, Bu. Copet mitos. Tidak mitos. Oh, bukan. Yang mitos justru Pilanggur. Oh, Pilanggurnya. Nah, Pilanggur ini mitos sebenarnya dan masih dipercaya oleh masyarakat Banjar sekarang. Ya, yang mempercayai sih mungkin generasi lama. Kalau yang muda-muda nggak percaya. Oh, gitu. Ya. Nah, maksud saya gini. Jadi salah satu cerita di sini judulnya Cupit ini. Copet. Saya menggunakan bahasa Banjar cupit gitu. Cupit. Ya. Itu sudah diangkat menjadi film pendek oleh teman-teman di waktu itu di HSU Amuntai. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Jujuran. Jadi ada dua di dalam cerita ini yang mereka angkat menjadi film pendek. Jujuran dan itu Cupit bahasa ini. Indonesianya apa, Bu, Jujuran? Karena Mahal. penonton itu bukan hanya orang Banjar, Bu. Iya, mahal, sorry, mahal ya. Oh, mahal. Ya, jadi gini, maksudnya dia kolaborasi dua cerita ini. Jadi skenario pertama tuh dia menggunakan naskah dari Cupit itu sendiri atau Copet ya. Tapi kemudian dia kolaborasi dengan naskah Jujuran, kayaknya seperti itu. Dan itu udah luar biasa di YouTube ya. Silakan aja dibuka film pendek. Nanti kita akan tampilin di link bawah filmnya. Kita akan minta dengan Ibu Hatmiyati Masud. Kemudian apa sih mitos? Ya, jadi mitos kalau, yang tadi tuh. Kalau generasi muda sekarang percaya nggak? Kalau kamu percaya nggak kalau misalnya seseorang yang melakukan pantangan terus dia dapat akibat dari pantangan itu? Masih percaya? Masih percaya, Bu. Karena kita di 80-an, Bu. Jadi masih percaya hidup di 80-an. Atau yang 2000-an kita ambil. Gini, saya tuh pernah nonton salah satu infotainment waktu itu. Artis muda tuh mau nikah. Ya. Mau nikah. Nah, ditanya sama wartawan, Mbak kapan sih hari hanya gitu.
nanti aja saya ngomongin hari H, nanti kalian pasti diundang kok. Pamali kalau sekarang diomongkan takut ada apa-apa. Nah, iya, pamali itu ya. Muda itu. Oh iya, generasi muda berarti. Itu abad 21 itu dia masih percaya itu loh ya. Di dalam cerita ini Bu, mitosnya yang apa Bu? Ini pilanggur. Jadi kalau pilanggur itu gini, perempuan muda yang masih perawan itu dilarang kalau dia suka berdiri di depan pintu waktu senja hari. Oke. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan berdiri di pintu, nanti kena pilanggur. Apa pilanggur? Pilanggur Jadi itu pilanggur itu efek dari dia melakukan pantangan itu. Kemungkinan dia akan menikahnya lambat atau dia akan menjadi perawan tua. Perawan ting-ting. Gitu. Itu jadi itu mitos. Ya, tapi di sini saya ubah menjadi begini. Ternyata dia ketika dia berdiri di depan pintu itu sebenarnya dia lagi lihat-lihat gebetannya lewat apa enggak gitu kan. Jadi diplesetkan Bu ya. Ya, saya ubah agar ini tidak menjadi satu dasar kepercayaan. Benar. Gitu. Nah, yang menarik perhatian saya di sini ada tulisan pemenang hadiah sastra Banjar Rancage 2000. Rancage, ya. Oh, Rancage ya. Nah, 2018. Oke, Rancage 2018 ini diadakannya di mana, Bu? Di Bandung ketika itu. Jadi memang ini acaranya setiap tahun. Setiap tahun Yayasan Rancage Bandung ini mengundang setiap penulis sastra daerah untuk mengirimkan karyanya. Nanti mereka ada yang melihat karya itu, ada dewan jurinya lah istilahnya. Pemenangnya akan dipanggil ke sana. Tahun 2018 saya menerima hadiah di Taman Ismail Marzuki. Wih, istimewa. Itu. Jadi ini cerita buku dan tulisan ini tidak hanya di Banjarmasin saja, tapi sudah diakui oleh. Kalau dia ini sudah ada di bahkan mungkin ini ada di perpustakaan Rusia. Wow. Kemudian kalau tidak keliru ini mungkin ada di India, terus di Malaysia. Ada terjemahnya atau seperti apa? Ada, dia dalam bahasa Banjar karena waktu itu memang saya terlibat di beberapa event internasional, kita ketemu. Jadi beberapa apalah istilahnya mereka itu mungkin apakah di perpustakaan, penulis beberapa negara itu kita memang sering bertukar buku ya, dan itu untuk diletakkan di perpustakaan mereka. Jadi memang itu tidak ditranslate agar orang tahu nih, cari tahu bahasanya bahasa seperti apa, bahasa mana nih. Memang saya beberapa kali diminta, ayo dong translate bahasa Banjar Pilanggur itu ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita akan coba cetak dan kita perkenalkan ini budaya Banjar. Sementara saya masih mencari siapa orang Banjar, translator. Iya, yang bisa menerjemahkan ini dengan bahasa Banjar yang jadi bahasa Banjar itu agak susah. Gimana? Contoh gini. Contoh. Misalnya istilah ya. Misalnya ada istilah tambun. Di sini ada judulnya tambun. Tambun ini saya ambil dari mitos orang Banjar yang kalau air tuh mau banjir itu loh. Baah kalau menurut kita. Kalau orang Banjar bilang baah. Kalau misalnya orang mau banjir gitu yang sudah airnya keruh banget, itu biasanya anak-anak tuh dilarang loh mandi ke sungai, apalagi berenang kan anak-anak deras. Itu. Karena soalnya deras. Pertama deras, tapi orang Banjar masih ngomong gini, jangan kesana. Kalau punya ikan ditanggung tambun. Nah itu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia susah. Oh iya. Jangan kesana artinya kamu jangan mandi ke sungai. Nanti kamu akan dibawa tambun. Tambun tuh apa sih? Hantu banyu kayaknya. Oh hantu air. Iya susah loh kita terjemahkannya. Masa ya Bu kalau bahasa Inggris ghost water. Ada nggak ya? Nggak tahu sih ada atau enggak. Ada nggak kepercayaan? Tapi saya percaya bahwa setiap negara itu punya mitos tersendiri. Iya. Setiap negara pasti punya. Karena setiap daerah juga punya Bu. Iya, jadi beda-beda. Tetapi apakah mereka masih memakai mitos itu atau tidak? Saya tidak tahu. Oke. Ini tentang Pilanggur tadi ya dari buku, boleh saya pegang Bu? Kali aja jadi milik saya ini. Kita lihat isi buku. Tuh, ada judulnya Palak, Jujuran, Tambun, Kepidaraan, Guru Hanyar,
Warung Jablay, Tangisan Anak Banua, Handak Sugi, Tulak Balak, Pilanggur, Cupit, Imai. Nah, Imai itu apa Bu? Imai itu nama tokoh. Jadi saya bercerita tentang perempuan berusia yang masih muda, sekitar berapa ya, 30-an lah. Tapi dia menjadi tukang pijat. Oh, Tahu jadi kan, tukang Imai pijat? Ini bukan bahasa Banjar tapi nama tokoh. Ya. Oke, Nah, terus bagaimana kalau menjadi tukang pijat masih muda, itu kan kesannya jadi malu gitu ya. Oh ya. Tapi di dalam masyarakat Banjar ada satu kepercayaan. Kadang menjadi tukang pijat itu karena panggilan. Jadi karena memang dia ada kakek neneknya Mistis lagi nih, Bu. atau datuknya itu memang tukang pijat. Oh gitu. Sehingga keterampilan itu menurun kepada dia. Oh, keterampilan yang turun temurun. Iya, tetapi ini panggilan, dia nggak bisa menolak. Oh gitu. Kalau menolak kata orang Banjar dia sakit. Nah, Ima ini nggak mau dia. Pokoknya aku udah mau jadi tukang pijat, malu gitu loh. Masa perempuan, kalau kita istilahnya tuh perempuan tuh kan kalau jadi mijat beda dengan salon ya. Ya benar beda-beda ya. Ini kan di kampung. Urut. Ya, urut Bu ya, tukang urut ya Bu. Ya. Apa kan malu gitu ya. Belum usianya masih belum matang. Tapi dia sudah sampai ke dia, kalau enggak dia sakit. Nah, keyakinan begitu. Itu Imai. Oke, ini sudah Pilanggur dan berikutnya buku yang favorit buat Ibu apa? Saya tuh kalau dibilang favorit. Semua favorit Bu ya. Karena saya nulis bahasa Banjar ya. Jadi saya senang menulis bahasa Banjar ini karena menurut saya kalau bukan orang Banjar yang berusaha mempertahankan bahasa Banjar, mengenalkan, terus juga menggunakan, siapa orang luar nggak paham. Oh benar. Kita mengenalkan ini agar orang juga mengerti. Oh ternyata salah satu bahasa mayoritas yang digunakan di Kalimantan itu adalah bahasa Banjar. Ya. Jangan Bahasa daerah Bu ya. Iya, jadi di Sumatera itu ada satu kampung namanya Tembilahan. Itu kan Tembilahan, orang ya Banjar. benar. Tembilahan. Kebanyakan orang Banjar hulu sungai dan mereka menggunakan bahasa Banjar. Oh. Ketika saya bertemu mereka waktu itu di Riau, tiba-tiba mereka menggunakan bahasa Banjar gini. Saya aja kaget. Oh, kok ada ya masih mereka menggunakan kata membair. Membair itu kan bahasa Indonesia menarik secara paksa. Jadi kalimatnya gini, "Kamane ka membair kawanmu?" Kok bisa ya kata membair di Banjar ada tuh, gitu. Ya, di Banjar aja orang udah susah cari apa dengar suara dengar kata-kata itu susah banget. banget. Di Pekanbaru kata membair masih dipakai di Tembilahan. Kaget. Oh iya, ya luar biasa ya. Mereka mempertahankan bahasa budaya, jadi dan bahasa. Itu istilahnya itu di dalam bahasa namanya pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa Bu ya. Betul. Jadi, nah salah satu cara mempertahankan bahasa itu dengan dokumentasi. Dokumentasi ini dalam bentuk tulisan salah satunya. Makanya saya suka sekali menulis cerita dengan bahasa Banjar. Walaupun pada dasarnya saya itu penulis bahasa Indonesia pada mulanya. Ini salah satu karya pertama saya yang saya bukukan secara antologi. Yang pertama kali sebenarnya saya menerbitkan buku bersama teman itu Pak Suhadi, itu judulnya Rahasia Halaman Belakang. Baru saya menulis ini, yang kedua ini Turun Ranjang Menjaring Angin. Nah, ini cerita bahasa Indonesia, jadi semua bisa baca. Oke. Jadi ini yang pakai bahasa Indonesia, ini yang pakai bahasa Banjar. Ini bahasa Indonesia juga. Oh, bahasa Indonesia. Ini Becina Buta juga bahasa Banjar. Iya, bahasa Banjar. Yang isinya seperti apa, Bu? Saya tertarik dengan bahasa-bahasa Banjar. Kalau Becina Buta ini tahu nggak ya, orang Banjar sendiri tuh hanya sebagian yang tahu. Apa sih Becina Buta gitu ya? Saya juga bingung, Bu. Becina Buta itu apa gitu? Jadi Becina Sapakui. Bacanya Sapakui. Sapakui kisah-kisah hadap. Sapakui itu satu ikat. Satu ikat atau apa ya? Sekindit kalau bahasa lain dari kata sepakui itu. Jadi kumpulan kisah-kisah handap atau cerita-cerita pendek. Judulnya Becina Buta saya ambil dari salah satu
judul cerita pendek yang ada di sini. Jadi dia kalau di sini ada 10 cerita pendek. Salah satunya adalah Beccina Buta yang saya angkat menjadi judul utama. Oke, berarti mau dibacakan nggak paragraf pertama? Boleh, Bu. Itu sangat boleh sekali karena saya tidak begitu suka membaca. Aduh. Saya suka mendengarkan. Ini ada di halaman 51 ya. Coba saya bacakan dengan bahasa Banjar ya. Oke, siap Bu. Kita dengarkan. Hayam hanyar bakung kuak, hudah kaciprangan piring pacahan kana timbay. Kada saapa halulungan bakuriak tumbur kada sakira basusubuhan ari. Urang higa mahiga musti huda manangguh amun nang rancak bakalahi alahan pada kucing kami miangan hanak babini ngito musti marpuah wan lakinya Rasidi. Bilang liwar racep makalahian saku amun saminggu aja kalau batumburan bisa begaringan nang berdua laki bini ini. Itu paragraf awal. Paragraf awal. Dengan terjemah bebasnya seperti apa, Bu? Jadi ayam baru saja berkokok, sudah bunyi piring pecah kena lempar. Sebentar kemudian suara orang berteriak heboh luar biasa. Pada waktu pagi hari, orang tetangga samping menyamping rumah itu sudah paham bahwa yang sering berkelahi seperti kucing ingin mencari bini. Gitu ya. Kucing pengen kawin pengen gitu. Kawin mesti suaranya benar gimana gitu ya. Itu pasti Marpuah dan suaminya Rasidi. Mereka itu sering sekali bertengkar. Mungkin kalau seminggu saja tidak bertengkar, bisa-bisa yang suami istri itu sakit gitu loh. Jadi Beccina Buta ini bukan cerita romantis, Bu ya? Bukan. Jadi ini justru cerita rumah tangga yang jadi menurut saya pesan moralnya adalah jadi suami itu jangan gampang mengucapkan ikrar talak gitu ya. Ya ini lebih ke inti dalam cerita itu. Kalau mau lengkapnya baca sendiri ya. Dan beli boleh langsung kontak ke kita. Nanti di bawah lah kita kasih. Dan link online-nya juga ada, Bu ya? Ada. Ya, kalau ini yang di Google atau di Google justru ini ya yang ada bisa dibeli dibuka aja di Google Book-nya. Ini murah meriah dijual 25.000. Jadi jualan Ibu sekarang, Bu ya. Jualan. Oke. Kalau buku ininya apa? Ini dijual hard copy-nya ini 55.000, tapi kalau di Google Book Google itu Book hanya 25.000. Nah, jadi nanti saya akan kasih link di bawah untuk bisa kalian beli atau kalian baca. Langsung diklik di bawah aja filangturnya ada. Dan kalau Beccina Buta belum? Belum. Kalau Beccina Buta adanya cuman hard copy, Bu ya. Hard copy-nya. Oke, dari Beccina Buta ini apakah akan ada lagi buku-buku selanjutnya, Bu? Atau jangan-jangan dari 5 buku ini akan dijadikan film atau sinetron atau seperti apa nih? Saat ini divisualkan. Kalau visual sih belum ada rencana kalau untuk yang ini. Saya sedang menggarap novel, satu proses editing, yang satunya masih dalam bentuk draft tapi belum fix ceritanya. Novel, Bu ya? Novel. Jadi 2 novel itu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Kemudian saya juga menyiapkan untuk bahasa Banjar, tapi ini dalam bentuk cerita bersambung. Jadi maksudnya cerita bersambung tuh sinetron. No. Bukan. Jadi saya mengumpulkan beberapa cerita saya yang panjang bahasa Banjar itu di dalam satu buku. Salah satunya adalah Cinta Batagar itu. Cinta Batagar. Kemudian ada Sambialau, ada Bulik. Kemudian Sambialau itu tak tahu nggak? Sambialau apa? Sambialau itu kalau bahasa Banjar mungkin sejenis burung ya. Tetapi ada satu istilah dalam masyarakat Banjar itu Sambialau itu sebenarnya ungkapan lain dari perempuan taruhlah dalam tanda kutip itu. Seperti burung. Misalnya
sebutan lain. Oh, sebutan lain. Ya. Oh, iya Jadi ya, oke lah. Sandono itu saya berbicara dari sudut pandang perempuan. Perempuan. Oh iya. Hampir di semua cerita saya itu, saya tidak tahu ya. Mungkin itu karena saya perempuan, saya selalu berusaha bagaimana perempuan itu kuat gitu dalam setiap persoalan yang dihadapi. Oke, jadi itu yang akan datang novel. Novel itu yang satu judulnya Kaleidoskop Kepulangan. Yang satunya? Yang satunya itu Beryl Anastasia. Beryl Anastasia. Gitu. Kayaknya saya kalau menggunakan judul nama tokoh kalau yang di novel yang ini dipersiapkan, tapi kalau yang pertama itu sudah fix judulnya itu Kaleidoskop Kepulangan, dan itu memang proses editingnya lumayan lama ya. Jadi bukan pada tahap penulisnya tapi mengedit, menambah sulam cerita itu lumayan lama, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa segera cetak. Amin. Jadi doakan teman-teman, Ibu Hatmi Masud ya. Hatmi Hati Masud, maaf Bu. Jadi akan ada novel terbaru, dan saya sih berharapnya kalau novel itu bagus kita jadikan film. Berharap Bu. Kan kita. Mudah-mudahan. Oke Bu, kata-kata terakhir bagi seorang penulis atau kata-kata mutiara oleh seorang Hatmi Hati Masud seperti apa? Kalau Anda ingin dikenali maka menulislah. Wah. Ya, itu karena orang itu akan meninggal dengan kebiasaannya. Jadi kalau Anda punya kebiasaan menulis yang baik, mudah-mudahan suatu ketika di akhir hidup kita berada dalam kondisi kebaikan, husnul khatimah. Amin. Okay. Mantap. Nah, itu dia podcast kita kali ini bersama Ibu Hatmiati Masud yang menulis beberapa buku dan akan menerbitkan novel lagi. Jadi tunggu podcast berikutnya dengan siapa. Jangan kemana-mana dan harus subscribe di sini. Subscribe, like, komen juga boleh. Kalau minta mau kontak Ibu lewat saya juga boleh, atau langsung Ibu juga boleh. Kalian nanti mau pesan, mau pesan Bercinta Buta gitu, atau Pilanggur gitu. Pokoknya komen aja di bawah. See you next vlog and bye. Dadah. Itu baik. Top.